Terdakwa sindikat produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Anar Salahuddin Sampetoding, melawan dengan membongkar permainan jaksa penuntut umum dalam kasus yang baginya direkayasa. Pengusaha itu melontarkan pernyataan mengejutkan dalam sidang pledoi pribadinya. Nota pembelaan dibacakan Anar usai sidang tuntutan di ruang Kartika Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sompo Opo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu 27 Agustus. Di hadapan majelis hakim, Anar mengaku telah mengetahui tuntutannya 8 tahun sebelum digelarnya persidangan. Ia menjelaskan sejak Juli 2025 telah mengalami pemerasan dan kriminalisasi diduga dari pihak penuntut umum. Melalui perantara seorang penghubung bernama Muhammad Ilham Syam yang mendatanginya di Rutan Makassar, ia dimintai 5 miliar rupiah dengan janji tuntutan bebas demi hukum. Dengan alasan karena bukti sertifikat Bank Indonesia dan sertifikat berharga negara sejumlah 700 triliun rupiah ada aslinya pada kejaksaan. Penghubung tersebut karena tidak mendapat lampu merah darinya sehingga menemui sang istri. Ada 4 orang menurut pledoi Anwar. Dalam pertemuan itu istrinya menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan 5 miliar rupiah. Kemudian diturunkan menjadi 1 miliar rupiah dengan konsekuensi tuntutan hanya 1 tahun penjara. Jika tidak disanggupi, ancaman tuntutan akan dinaikkan menjadi 8 tahun penjara subsidiar 1 tahun. Ia menambahkan pihak penuntut umum juga memberikan ancaman tambahan terkait isi pledoinya. Jika dalam nota pembelaan Anar menyinggung soal dugaan kriminalisasi dan permintaan bebas demi hukum, maka penuntut umum disebut akan mengajukan replik dan menolak. Namun jika tidak dicantumkan, maka replik tidak akan dilakukan. Sementara itu, jaksa penuntut umum Arya Perkasa membantah adanya permintaan uang terhadap terdakwa uang palsu Anar Salahuddin. Tidak ada jaksa ataupun penuntut umum bernama Muhammad Ilham Syam di Kejaksaan Negeri Goa. Menyoal CBN, menurutnya barang bukti tersebut tidak terkait dengan perkara uang palsu. Diketahui jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding 8 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Saya memeriksa di pengadilan perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa bersama terbukti secara sah dan mengakibatkan kesalahan dalam tindak pidana yang melakukan perbuatan memproduksi, menjual, mengekspor, bahkan atau mendistribusikan cetak, alat cetak, cetak atau alat lain yang digunakan untuk membentuk palsu sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama perkara pasal 331 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang penjara selama 8 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah menjalani denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka nanti penjara selama 1 tahun. Oleh penuntut umum memutus penghubung bernama Muhammad Ilham Syam bertemu saya di Rutan Makassar untuk meminta uang sejumlah 5 miliar. Agar tuntutan saya, agar tuntutan saya bebas demi hukum atau tuntutan berat. Kalau tidak terpenuhi tuntutan berat, kalau tidak terpenuhi saya itu kalau saya tidak penuhi yang tidak saya dituntut berat. Dengan alasan saya tanya alasannya apa? Karena dia bilang tidak alasan sertifikat Bank Indonesia itu dan sertifikat barang berharga negara itu sejumlah 3 triliun ada aslinya katanya di kejaksaan. Jadi saya nyatakan kalau aslinya tolong beritahu saya dan kenapa dia diperlihatkan dalam persidangan. Kenapa waktu persidangan di bawah fotokopinya? Karena kesibukan perkawinan putri saya bulan Agustus itu, istri saya setelah itu istri saya diminta untuk menghadap dengan bertemu di kantor kejaksaan ditemani oleh penghubung sejumlah 4 orang penghubung bangsa termasuk istri saya untuk mengklarifikasi permintaan 5 miliar tersebut yang mulia. Melalui penghubung dan istri saya menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu dan akhirnya menyatakan oke, 1 miliar saja. Tapi dengan tuntutan 1 tahun.
karena katanya retunya tersebut katanya dari Kejaksaan Tinggi. Dan istri saya tidak menyanggupi yang mulia. Makanya saya katakan tadi, tuntutan saya sudah tahu karena sudah diperlihatkan sama istri saya kemarin di setidaknya ini. Tuntutan suami ini pakai dengan tuntutan 8 tahun, sudah 1 tahun. Saya sudah tahu ya kemarin. Dia sudah diperlihatkan kemarin. Dengan harapan mungkin istri saya masih mau bayar, tapi kita saya bilang tidak karena saya katakan tadi saya selalu berpegang pada pesan yang mulia. Tidak ada satu orang pun bisa masuk untuk mengurus atau jadi mempelai di sini. Dengan ancaman tambahan kalau DC diartikan tidak sama ya kalau dengan ancaman tambahan kalau dijodohi ada pernyataan kriminalisasi dan ada pernyataan bebas dari hukum, pihak penuntut akan replik katanya dan menolak. Kalau tidak dinyatakan itu katanya akan penuntut akan tidak melakukan proses replik. Itu pernyataan oknum. Jadi di sini yang mohon keadilan kepada saya. Dan ini semua surat saya akan kirim kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, dan saya akan mengutus Pak DKI di Jakarta bertemu Bapak Presiden dan Bapak Yusuf Kala sebagai panutan masyarakat Sulawesi Selatan turut mengawal. Jadi saya minta kepada masyarakat Sulawesi Selatan turut mengawasi rekayasa dan kriminalisasi hukum ini oleh aparat polisi dan jaksa. Dan kepada khususnya kepada rakyat Indonesia. Saya juga kaget ini karena 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita sudah disepakati jadi penyampaian dari pidana umum bahwa ini tuntutannya 1 tahun, ya kan? Tapi tiba-tiba kemarin 8 tahun. Nah, sedangkan jelas sekali bukan bahasa saya ini barang bukti tidak melekat sama saya punya diri, bukan saya produksi, bukan saya mengedarkan. Saya digosipin lagi punya uang 700 triliun. Dari mana punya 700 triliun? Ini pertimbangan ini dari pertimbangan oleh jaksa. Mungkin ada pertimbangan lain barangkali oleh jaksa. Dan ini yang tadi saya katakan, saya sudah jelas buka-bukaan tadi bahwa saya dimintain uang 5 miliar Pak. Diutus orang datang ke rutan untuk minta 5 miliar katanya supaya bebas dari hukum tuntutannya. Saya tunggu karena saya di dalam rutan, saya tunggu istri saya datang dari Belanda. Setelah istri saya di Belanda, bertemulah sama jaksa itu. Ya, saya nyatakan tidak mampu kalau 5 miliar. Berapa 1 miliar? Nanti ancaman hukumannya 1 tahun dengan orang gubernur. Itu pun kita pertimbangkan, saya dipertimbangkan. Nah, akhirnya saya karena pesannya ya untuk majelis jangan memberi uang apa segala macam, kita ingat itu kan. Jadi kita tidak pernah mau. Nah, diancam lah istri saya tanggal pulang kemarin bahwa ini suami kamu dihukum nih 8 tahun subsidiar 1 tahun. Ini kan luar biasa dan ini sudah tidak akan saya tembuskan ke Bapak Presiden. Terjadi rekayasa dan kriminalisasi hukum, kerjasama polisi sama jaksa. Saya tembuskan ke sama Kapolri semua. Jadi ini sangat luar ini kalau hukum di Indonesia, apalagi hukum di Sulawesi Selatan begini sangat mempengaruhi ekonomi nanti. Karena banyak orang tertangkap gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Saya ulur waktu, saya juga sakit. Memang saya sakit. Sakit apa, Bang? Saya BAB tiap hari sampai 10-20 kali BAB-nya. Dan tekanan saya turun kan 80/50 tadi. Nah, betul tadi sampai sekarang tadi masih 90/60. Ya 90/80 tadi. Nah itu jadi saya memang sakit tapi waktu itu saya ulur-ulur. Karena apa? Itu permintaan itu yang saya tidak dan saya tidak mungkin sanggupin itu gitu karena apa?
Saya orang Sulawesi Selatan, tidak mungkin kalau saya mau nyuruh orang, nggak mungkin. Saya mengambil tindakan hukum untuk melaporkan mantan Kapolres Goa yang telah mengkriminalisasi seorang. Undang-undang hukum internasional hak asasi manusia di pasal 9 itu jelas. Tidak boleh mengkriminalisasi hak seseorang tanpa ada bukti yang jelas, saksi yang jelas. Mereka ini bukan menyuruh orang membuat uang palsu. Klien kami tidak pernah menyuruh siapapun juga, bahkan para tersangka John, Saruna, mereka ada 4 orang mencabut BAP-nya karena BAP ini adalah direkayasa dari oknum kepolisian dari Goa. Inilah yang saya mau akan laporkan di Komnas HAM, Mabes Polri. Saya akan ketemu nanti, bahkan ini surat di Komisi 3 sampai ke Presiden yang terkait dalam persoalan hukum. Jangan selalu merekayasa setiap kasus-kasus yang ada di khususnya di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan maupun ada di Kabupaten Goa. Janganlah membuat suatu permasalahan ya by design, BAP di by design, orang tidak pernah melakukan, orang tidak pernah tersentuh dengan persoalan ini, dipaksa untuk dijadikan tersangka dan ditahan. Ini saya tidak senang. Saya akan lawan ini. Saya Om Betel. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berpihak kepada yang benar. Di surat Al-Baqarah, Al-An'am, banyak surat-surat dalam Al-Quran itu terkait masalah keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Disitulah saya berpijak. Ya. Tapi saya minta para penegak hukum di Republik ini jangan selalu merekayasa dan mengkriminalisasi hak asasi manusia. Saya akan menantang itu dimanapun juga sampai di lain lahat. Ya, dengar baik-baik saya punya statement. Saya akan kejar kamu sampai di lain lahat. Ketika orang tidak bersalah, kamu mengkriminalisasi. Allah tidak buta. Tuhan tidak buta. Siapapun juga, jenderal manapun juga, saya akan tabrak. Pada saat pledoi itu dinyatakan terdakwa Anar yang ada penghubung dari kejaksaan minta uang 5 miliar itu bagaimana, Pak? Oh, itu tidak benar itu. Tidak benar apa yang dikatakan sama si Anar, itu tidak benar. Terus yang penghubungnya itu apakah memang betul juga atau bagaimana? Penghubung? Iya, yang disebut namanya tadi, namanya Ilham. Saya nggak tahu Ilham siapa, saya nggak pernah ketemu orangnya. Tidak tahu saya Ilham. Tidak bertugas di kejaksaan Oh, juga? tidak ada namanya Ilham di kejaksaan. Tidak pernah ada yang datang atau apa menyampaikan tadi yang katanya berapa? 5 miliar. Oh, tidak benar. Kalau SBN ya. Kalau Iya. SBN kan tidak terkait sebenarnya sama perkara ini. Karena ini kan terkait uang palsu, bukan surat berharga atau apalah itu yang tadi disebutkan sama Pak Anar. Tapi memang ada dokumen aslinya di kejaksaan, Pak? Oh, enggak ada. Dokumen aslinya enggak ada. Karena yang kemarin yang sempat ditunjukkan di persidangan itu saja. Fotokopi ya. Fotokopi. Tidak ada dokumen asli atau apapun yang dikatakan, enggak ada. Karena kan kami menerima apa sesuai dari penetapan penyitaan dari pengadilan. Tuntutan kan 8 tahun, terus ada denda juga 100 juta ya. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.